Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Shallallahu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran meskipun secara online. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan tetap manfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hari ini kita akan membahas tentang KD 3.16, yaitu tentang sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Kemudian unsur-unsur tenaga kerja, yaitu yang pertama, tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan. Kedua, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa. Ketiga, tenaga kerja menghasilkan barang dan atau jasa untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja berhak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Istilah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ada yang disebut dengan angkatan kerja, yaitu bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Kedua, atau B, kesempatan kerja, yaitu kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat tertentu yang diinformasikan melalui iklan-iklan dan lainnya. Kemudian pekerja, yaitu setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomi. Jadi angkatan kerja itu sudah segolongan pekerja. Kalau kesempatan kerja itu, kalau di Banyuwangi sendiri ada yang dinamakan job fair itu. Jadi beberapa perusahaan atau penerima pekerja berkumpul untuk menyediakan lapangan kerja. Kemudian jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik, yaitu seseorang yang memperoleh keahlian dari pendidikan baik secara formal ataupun non formal, tapi lebih banyak dari lembaga formal. Contoh, dokter dari perkuliahan yang jelas, pilot juga dari akademi pilot yang jelas, seperti itu, guru dan lain-lain. Kemudian jenis tenaga kerja kedua yaitu tenaga kerja terlatih, mendapat keahliannya dari pengalaman, seperti sopir, kemudian tukang masak, itu dari pengalaman, sulit diajarkan ya. Kemudian ataupun mendapatkannya dari BLK itu adalah kalau BLK itu masih fasilitas untuk mendapat keahlian. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik, ya, dalam artian tenaga kerja ini hanya mengandalkan tenaga saja tanpa memaksimalkan keahliannya. Kemudian tujuan perlindungan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atau dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan
kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Jadi agar si pengusaha tidak semena-mena terhadap pekerjanya. Kemudian jenis-jenis perlindungan tenaga kerja. Yang pertama ada perlindungan sosial atau kesehatan kerja, yang dimaksudkan untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan penguasa untuk memperlakukan pekerja semaunya dan memperhatikan norma-norma dan tidak memandang pekerja sebagai makhluk Tuhan. Jadi pertama agar si bos tadi tidak semaunya dalam memerintahkan si pekerja, agar tetap memperhatikan norma-norma kemanusiaan terutama yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Jadi agar pekerja itu selamat dari kecelakaan kerja yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut. Misal kalau kuli bangunan ya dikasih helm agar terselamatkan. Kalau ya seperti itulah, sepatu yang safety. Kemudian yang ketiga yaitu perlindungan ekonomis atau jaminan sosial. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. Itu adalah jaminan-jaminan yang seharusnya diberikan pekerja ketika besok sudah selesai masa kontraknya. Misal umur 60 tahun, maka jaminan hari itu harus diberikan. Atau si pekerja ini mengalami kecelakaan, hal yang tidak diinginkan, maka perusahaan wajib mengeluarkan pesangon untuk mengganti penghasilannya tadi. Kemudian perlindungan hukum tenaga kerja yang diberikan kepada perempuan, khususnya yang perempuan yang hamil atau di bawah 18 tahun, ini dilarang untuk dipekerjakan mulai pukul 11 malam sampai jam 7 pagi. Kemudian untuk anak-anak, terkhusus kalau masih di bawah 13 tentu tidak boleh, tapi kalau 13 sampai 15 boleh, namun tidak boleh melampaui batas. Harus memperhatikan masalah perkembangan anak tersebut. Kemudian kalau ada perusahaan yang menggunakan atau memperkerjakan penyandang disabilitas, maka harus memberikan fasilitas sesuai dengan jenis cacatnya, seperti itu. Kemudian ada beberapa upaya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk para pekerja atau warga negara Indonesia. Yang pertama, menyediakan tenaga ahli di masyarakat dengan menyediakan pendidikan formal, contoh sekolahan seperti SMK kita ini ya. Kemudian meningkatkan kesehatan dan gizi penduduk, agar apa? Ketika bekerja atau ketika beraktivitas mencari keahlian tetap memiliki tenaga. Kemudian yang ketiga, mengadakan pelatihan kerja. Kalau di Munca sudah ada BLK di tembok itu. Kemudian yang keempat, memberikan pelatihan kerja kepada para pencari kerja. Dibukanya BLK banyak sekali di Banyuwangi. Ini adalah sarana atau upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang terakhir, dan ini terpaksa dijadikanlah TKI agar tidak menganggur. Terima kasih. Hal yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, monggo dikembangkan. Subhanakallah wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.